Perseteruan panas antara Jennifer Koppen dan Connell Twins melebar hingga menyeret nama Natalie Holscher. Awalnya, Connell Twins menyebarkan gosip yang menyinggung kondisi Vivek Jennifer yang bau. Saat melakukan siaran langsung, Natalie membahas isu tersebut tanpa menyebut nama, menegaskan bahwa kondisi tubuh perempuan bisa berubah karena faktor alami, seperti kelelahan atau menstruasi. Pernyataannya dianggap sebagai bentuk pembelaan, meski ia mengaku tidak memihak siapapun. Komentar Natalie kemudian dibalas Connell Twins dengan menyatakan tidak mengenalnya dan hanya mengetahui mantan suaminya, Sule. Natalie pun merespon dengan menegur agar tetap sopan saat menyebut nama Sule. Adu pernyataan itu memicu reaksi netizen yang budiman yang menilai Natalie terlalu ikut campur. Di tengah polemik, Jennifer memilih memberikan klarifikasi panjang dan menegaskan tidak memaksa publik untuk percaya, karena tudingan tersebut dinilai sulit dibuktikan secara langsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. DJ Natalie ribut dengan twins siapa itu nggak tahu. Aku heran aja sama penyembah twin itu ya. Buat perempuan nggak apa-apa terlepas pekerjaannya begitu, yang penting taat ibadah. Bui! Tapi kalian menghalalkan kegiatan yang jula-juli gitu ya, yang ada di gitu. Ini orang-orang ini otaknya pada ngeblank nih kayaknya ya. Jangan sampai lu masukin green screen nih ya. Aku masukin green screen mau. Nah, Natalie Holscher angkat bicara terkait sindiran The Connell Twins yang mengatakan Vivek Jenin itu beho katanya. Apakah benar? Aduh, janganlah kayak gitu. Kalian itu sebenarnya iri atau nggak suka sama si Jen. Jadi nggak usah lah nebar-nebarin omongan yang macam itu, karena semua wanita kan punya pH yang berbeda. Masa Vivek aja dibicarakan di media sosial? Aduh, jangan deh, nggak boleh kayak gitu ya. Ya kan, Kak Natalie Holscher, aku juga setuju dengan Kak Natalie Holscher ya kan. Kita sudah lihat Kak Jen itu bahagia di Belanda, jadi kalian nggak usah julid ya. Masalah si J ini jadi kemana-mana tapi lucu ya. Aku mau nanggepin sedikit yang Mbak DJ mantannya artis pelawak itu, yang dia bilang kayak kalian di OL gitu kan, artis OL. Ya gimana ya guys ya, mereka itu WNA, warga negara asing, bukan yang ngebela The Twins ya. Pertama, mereka itu WNA, warga negara asing, Australia. OL di Australia tuh legal ya, legal bukannya ilegal. Yang kedua, market mereka di OL itu ya emang orang luar, bukan orang Indonesia. Kalaupun mereka ada gitu, karena ya mereka kan mix pertama, tapi mereka bukan warga negara Indonesia guys. Nah, jadi kita bisa ngebedain nih, walaupun dulu market mereka misalnya di YouTube atau apa orang Indonesia, tapi kan in the case mau kita gimana pun mereka itu warga negara Australia, bukan warga negara Indonesia. Jadi kayak kalaupun nyinggung-nyinggung itu anak berdua pada main di OL, ya secara garis besar sebenarnya nggak nyambung juga gitu loh, nggak nyambung juga. Emang dua-duanya punya borok gitu, mau siapa juga punya borok, gue juga punya borok gitu ya. Terus Mbak DJ ini kayak ngerasa mantannya itu perlu semua orang itu hormat gitu sama mantannya ya, yang gue tangkap gitu. Kayak maaf ya Mbak, yang orang paling tinggi aja kedudukannya di Indonesia RI 1 aja masih bilang, banyak orang yang bilang namanya nama ya, namanya nama, nggak pakai gelar bapak, nggak pakai gelar apa, apalagi cuma artis yang kita nggak tahu, cuma yang ya udah gitu, mantan mbaknya itu cuma artis pelawak yang kita juga semua nggak belum tentu suka, belum tentu ngefans gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Memang kalau urusan perselangkangan ini emang nggak etis diomongin ya, emang nggak etis ya.
Mungkin karena efek domino dari si Juling ya, efek domino dari si Juling, jadi makin ke bawah-bawah kan, ngomongin selangkangan gitu kan. Akhirnya si Twins juga angkat bicara gitu, karena si J juga kan ikut-ikutan juga kan ngomongin si Juling gitu. Ya udahlah, intinya mah kacau ya, intinya mah kacau. Jadi Mbak DJ sih kalau menurut aku sih kayak, ya walaupun mbaknya mantan istri pelawak gitu, pelawak itu gitu, tapi Mbak DJ kayaknya dipikir-pikir deh kalau ngomong ya. Lucu gitu, soalnya mereka itu warga negara Australia, bukan negara Indonesia. Walaupun mereka punya market di OL, OnlyFans, itu legal di negara mereka ya, itu legal sekali lagi. Jadi yang dipertanyakan itu orang negara kita, ngapain main OnlyFans gitu, main OL gitu, ngapain punya akses OL gitu, berarti punya VPN dong, ilegal dong. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya awal mula permasalahan si Jennifer Copen sama si Cornell Twins ini itu tuh video lama. Jadi si Jennifer itu sama si Baila member Nona nyindir-nyindir kalau si Cornell Twins itu incest. Nah terus pas di live si Cornell Twins ini ada bilang kalau ada orang inisial J itu fefeknya bau. Terus di baliknya itu suka digilir-gilir gitu. Netizen cocok loginya kalau si inisial J ini Jennifer Copen. Sebenarnya si Jennifer ini pernah minta maaf sama si Cornell Twins, tapi minta maafnya tuh lewat DM. Maksud si Cornell Twins, waktu dia dipermalukan itu kan secara publik. Kenapa minta maafnya harus lewat DM, gak secara publik juga? Menurut gue ya, kalau si Cornell Twins take video shoot, ya itu memang profesinya dia. Dia kan emang kerja di situs kan. Justru pertanyaan gue, kalau emang si J ini ngerasa nama baiknya dicemarkan, kenapa nggak ngelapor Polel aja? Kayak kasus ikan asin dulu. Masalah perfekan itu emang ribet ya guys ya. Lo tahu permasalahan si kembar itu sama Jennifer Copen tuh ya kan, mamanya Kamari tuh ya kan. Ini si kembar juga ngapain sih ngomong-ngomongin soal fefek orang yang katanya bau lah, inilah itulah segala macem lah. Ini gue sebagai laki-laki yang belum pernah menyentuh fefek, gue jadi bertanya-tanya nih ya kan, kayak masa sih gitu, masa sih. Terus gue juga mencari-cari kan tanggapan dari omongan si kembar ini nih ya kan. Terus ada orang yang ngomong kayak gini, ya fefek mah emang bau, itu tuh normal. Malahan kalau yang nggak bau itu tuh yang nggak normal katanya. Seriusan. Tapi maksud gue ya guys ya, kayak permasalahan fefek itu kan kayak privacy nggak sih? Aib nggak sih? Masa diumbar-umbar? Masa diomong-ngomongin sama orang lain? Kata gue pada istighfar lu pada tuh ya kan. Udah, untung aja tuh emaknya Kamari kagak ngomong-ngomong tuh ya kan, kagak menanggapi. Dia kayak cuma ya udah, nggak semuanya itu kan harus diklarifikasi, nggak semuanya kan harus ditanggepin. Bagus begitu. Masalahnya kalau misalnya diklarifikasi, ditanggepin, makin panas makin parah. Udah, kata gue diem. Bulan puasa nih. Jujur ya, gue juga kalau misalnya ada orang yang udah nyakitin hati gue nih, terus itu ngatainnya itu di sosial media, terus saya minta maaf langsung di DM, ya gue gak terima lah coy. Lu udah ngata-ngatain gue di sosial media, terus lu minta maaf melalui DM. Iya bu, ya lu minta maaf juga dong di seluruh dunia ini, di sosial media lu, biar semuanya tuh pada tahu gitu loh. Giliran senggol balik gak terima. Katanya sih ngakunya genders elite ya, tapi ternyata tidak genders elite. Baru juga belum setahun gak sih? Ada? Hah? Udah. Si Pakada itu meninggal. Udah tahu, selamat dia dapat suaminya.